Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan farmakoterapi kita kali ini dengan topik farmakoterapi pada penyakit dislipidemia. Ya, jadi apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa yang dimaksud dengan dislipidemia itu sendiri, kemudian secara fisiologis bagaimana metabolisme dari lipid, ya. Walaupun sebelumnya juga perlu kalian tahu nanti apa saja yang menjadi komponen dari lipid. Kemudian tadi bagaimana metabolisme dari lipid dan bagaimana kalau seandainya ada gangguan atau patofisiologi dari metabolisme dari lipid. Hal yang kemudian kita bisa katakan sebagai salah satunya adalah keadaan aterosklerosis yang nanti dapat memicu terjadinya penyakit-penyakit kardiovaskular maupun cerebrovaskular ataupun penyakit-penyakit yang lain. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas hanya dalam cakupan dislipidemia, kemudian aterosklerosis, ya, tidak pada komplikasi-komplikasi dari keadaan tersebut yang mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut pada penyakit-penyakit ataupun pada pertemuan farmakoterapi yang berikutnya. Target dari pertemuan kita kali ini, target dari farmakoterapi dislipidemia adalah diharapkan nanti kalian setelah mengikuti perkuliahan farmakoterapi dislipidemia ini mampu menjelaskan apa saja komponen-komponen dari lipoprotein. Ya, jadi mengetahui apa beda antara kolesterol, kemudian trigliserida, kemudian juga lipoprotein, dan apa nanti kaitan dari sebutan ataupun senyawa-senyawa ini dengan keadaan dislipidemia dan juga aterosklerosis. Ya, jadi diharapkan nanti juga dapat menjelaskan bagaimana kolesterol dalam hal ini di dalam bentuk lipoprotein nanti di metabolisme, kemudian juga diharapkan dapat menjelaskan secara patofisiologi bagaimana terjadinya aterosklerosis dan kaitannya antara kolesterol dan aterosklerosis. Ya, kemudian juga diharapkan mampu menjelaskan antara faktor resiko, hal-hal yang dapat menyebabkan dislipidemia apa saja, sehingga nanti pada saat kita melakukan konseling, edukasi kepada pasien, faktor-faktor resiko bagi orang-orang baik yang sudah mengalami dislipidemia maupun yang belum itu bisa dicegah ataupun dihambat perburukannya. Oke, kemudian nanti setelah mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan juga kalian mampu mengenali pilihan baik itu non-farmakologi maupun farmakologi untuk pasien-pasien atau orang-orang yang sudah terdiagnosa dengan dislipidemia berdasarkan dengan panduan yang terkini. Jadi kalau sebelumnya pada hipertensi kita sudah mengenal ada guideline yang disebut dengan JNC8, nah pada kasus dislipidemia nanti guideline yang digunakan akan berbeda lagi, ya, dari yang konsensus dari para ahli dari kelompok keilmuan yang berbeda, dan kemudian berdasarkan guideline tersebut juga nanti kalian bisa mengetahui apa kenapa harus dilakukan pencegahan atau pengobatan terhadap keadaan dislipidemia, apa kekhawatiran dari keadaan dislipidemia tersebut, ya. Kemudian setelah mendapatkan obat-obatan, setelah ada pilihan baik itu farmakologi maupun non farmakologi, dapat juga dimonitoring, direncanakan follow up terhadap pasien, terhadap nanti efek terapi yang diinginkan tercapai atau tidak, dan juga monitoring terhadap reaksi obat yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya juga yang paling penting adalah apa yang kalian ketahui diharapkan bisa sampai ke pasien gitu ya. Jadi pasien nanti dapat diberikan edukasi yang baik tentang keadaan penyakitnya, keluhan-keluhan yang timbul pada pasien, kemudian juga terapi modifikasi gaya hidup yang harus selalu dibarengi dengan juga terapi farmakologinya. Kenapa tadi kita harus sangat concern atau khawatir tentang metabolisme atau adanya gangguan metabolisme dari lipid yang akhirnya dan nanti bisa memicu keadaan dislipidemia, karena keadaan ini sendiri nanti dapat menyebabkan pembentukan plak ya di dinding-dinding pembuluh darah yang pada ujungnya akan mengakibatkan aterosklerosis. Aterosklerosis ini seperti yang kita tahu bukan proses yang terjadi 1 hari 2 hari, 1 bulan 2 bulan, ya, tapi melainkan proses yang terjadi seumur hidup. Ya, jadi karena kebiasaan buruk dari cara makan atau kebiasaan beraktivitas yang sangat kurang ataupun faktor-faktor resiko yang terkait dengan misalnya kebiasaan merokok, ya, itu semua nanti akan berkumpul menjadi faktor-faktor resiko yang menyebabkan munculnya aterosklerosis. Kenapa aterosklerosis ini sendiri dikhawatirkan? Karena dia dapat menyebabkan keadaan-keadaan seperti ini. Ya, misalnya
banyak studi atau banyak penelitian yang menyebutkan bahwa aterosklerosis itu dia menyebabkan terjadinya disebabkan dari tingginya profil lipid, profil kolesterol di dalam darah. Ya, jadi misalnya pada penelitian yang sudah lama sekali ini diketahui hubungan sebab akibat antara profil kolesterol dengan keadaan penyakit coronary heart disease misalnya. Seiring dengan meningkatnya profil kolesterol di dalam darah, maka meningkat juga insiden kematian dari seseorang. Ya, jadi ini studi epidemiologi yang menghasilkan bahwa memang ada hubungan antara peningkatan serum kolesterol dengan insiden kematian yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit coronary heart disease. Jadi karena komplikasinya sebenarnya itu yang membuat kenapa dislipidemia itu memang harus ditangani dengan serius supaya tadi tidak berkembang menjadi komplikasi coronary heart disease ataupun cerebrovascular disease gitu ya, dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, nanti untuk dapat mengetahui secara garis besar apa yang kita bahas hari ini mengenai aterosklerosis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, faktor ataupun senyawa-senyawa yang berperan dalam proses terjadinya aterosklerosis. Salah satunya adalah kolesterol yang di dalam tubuh kita itu dibawa dari hati atau dari tempat yang lain itu dalam bentuk lipoprotein. Nah, salah satu lipoprotein yang memang sangat menjadi media atau senyawa yang berperan dalam terjadinya aterosklerosis itu adalah LDL ya, di mana di sini kita bisa lihat LDL yang banyak di dalam pembuluh darah nanti akan mengakibatkan dia banyak terambil ke dalam sel endotel dan ujung-ujungnya akan mengakibatkan terbentuknya plak. Nah, plak inilah nanti sebagai cikal bakal dari terjadinya aterosklerosis. Oke, jadi hal tersebut yang tidak diinginkan, sehingga nanti pada pembahasan kita kalian perlu tahu salah satunya adalah tadi komponen dari lipid itu apa saja, dan kemudian dia kenapa harus dalam bentuk lipoprotein, kemudian hingga dia bisa menyebabkan aterosklerosis. Dalam penjelasan kita, saya akan memakai istilah dislipidemia ya. Saya tidak menggunakan istilah hiperlipidemia karena seperti yang kalian tahu juga ya bahwa profil lipid itu tidak semua diinginkan dalam keadaan rendah. Misalnya ada high density lipoprotein itu diinginkan memang dalam keadaan tinggi karena itu adalah jenis lipid yang atau lipoprotein yang baik yang sangat berfungsi dalam proteksi dari dinding pembuluh darah bahkan terhadap terjadinya keadaan aterosklerosis. Ya, jadi istilah hiperlipidemia tidak digunakan, begitu juga dengan istilah lipid lowering agent ya yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan obat-obat yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol. Karena seperti tadi yang disebutkan, tidak semua kadar kolesterol itu diinginkan dalam keadaan rendah. Jadi memang perlu dalam keseimbangan antara profil LDL, trigliserida, dan juga profil HDL. Dalam topik farmakoterapi dislipidemia, beberapa komponen lipid yang sangat perlu untuk kalian tahu nanti bagaimana proses metabolismenya dan apa yang terjadi kalau ada patofisiologi dan juga berapa range normal dan juga range yang perlu dikhawatirkan dari profil-profil lipid ini sebenarnya terhadap profil lipid yang 3 ini. Jadi ada LDL yang merupakan low density lipoprotein kolesterol, kemudian ada lagi high density lipoprotein kolesterol dan trigliserida yang kesemuanya itu saling berkaitan ya. Jadi misalnya LDL sendiri dia dihadirkan ada bagian dari LDL itu yaitu trigliserida, sehingga trigliserida itu bisa ada dalam serum kalau seandainya LDL itu di katabolisme misalnya. Nah, untuk dislipidemia sendiri tadi yang memang fokus yang akan kita bahas nanti adalah kolesterol ya, di antara beberapa lipid itu sendiri dia ada kolesterol, ada trigliserida ya. Nanti yang akan kita bahas dengan lebih detail adalah kolesterol, bagaimana dia di metabolisme dan juga bagaimana dia ditransport di dalam tubuh kita. Seperti yang kalian sudah tahu sebelumnya bahwa kolesterol di dalam tubuh kita itu ada yang memang berasal dari diet, dari makanan, dan juga dari hasil
metabolisme kemudian dikeluarkan lagi ke dalam empedu, kemudian akan digunakan kembali. Ada yang berasal dari sana dan juga ada yang memang disintesa, ya, disintesis dari hati dengan bahan-bahan baku tertentu seperti yang sudah kalian tahu sebelumnya pada farmakologi. Mungkin salah satu unsur dalam penyusun kolesterol adalah asam mesalonat yang kemudian dengan bantuan HMG koareduktase akan disintesis menjadi kolesterol. Itu salah satunya. Ya, kemudian setelah nanti terdapat di dalam tubuh, khususnya di dalam hati, nanti kolesterol juga akan dibawa kemana-mana di dalam tubuh kita, baik itu dibawa ke sel yang membutuhkan, karena tubuh juga kenapa memang kita harus punya juga kolesterol dalam jumlah tertentu, karena tubuh memerlukan kolesterol itu untuk penyusunan membran sel, untuk bisa menjaga integritas sel kita, ya, supaya tetap di dalam keadaan terjaga, ya, keadaan selnya, kemudian juga untuk pembentukan asam empedu, membentuk salah satu juga prekursor pembentukan hormon, ya. Jadi memang selain nanti dia bisa mengakibatkan gangguan kalau terdapat dalam jumlah yang berlebih atau tidak normal, dia sebenarnya diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Oke, kita akan bahas pertama sekali komponen dari lipoprotein, ya, komponen yang ada di dalam darah kita yang sebenarnya menjadi pada saat kolesterol kita diukur, itu sebenarnya yang diukur adalah lipoproteinnya, kolesterol yang bersenyawa dengan protein, ya. Mungkin kalian sudah mendapat di mata kuliah yang lain bahwa lipid dalam tubuh kita itu memang tidak ada yang terdapat dalam bentuk bebas di dalam darah. Karena apa? Karena dia adalah senyawa yang sifatnya hidrofobik, ya, tidak larut dalam air, sementara darah kita itu komponen yang banyaknya adalah plasma yang kalau seandainya ada lipid maka dia tidak bisa larut dan tidak bisa dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain yang dia dibutuhkan. Jadi untuk senyawa-senyawa seperti kolesterol, trigliserida, vitamin, itu dia mampu untuk dibawa dari tempat dia dihasilkan menuju ke tempat lain ketika dia sudah bersenyawa dengan senyawa yang lebih polar yang lain. Dalam hal ini misalnya untuk kolesterol dia bersenyawa dengan protein sehingga membentuk lipoprotein. Dan dia itu dibentuk menjadi lipoprotein salah satunya adalah di hati. Ya, jadi kalau kalian lihat ini adalah molekul dari lipoprotein yang merupakan tadi persenyawaan antara lipid dengan protein yang bentuknya itu adalah spherical, ya, bulat seperti ini, yang terdiri dari bagian luar di permukaan dan juga ada bagian di dalamnya. Dimana kalau kalian lihat di bagian luarnya itu lebih banyak senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik, ya, protein, apolipoprotein itu terdapatnya di luar dari lipoprotein, sedangkan senyawa-senyawa tadi yang tidak larut air seperti kolesterol, trigliserida itu terdapatnya di dalam lipoprotein ini, ya. Kemudian apa saja nanti yang menyusun lipoprotein itu? Tadi kan ada kolesterol, kemudian trigliserida, fosfolipid, ya, kemudian juga protein. Itu berbeda jenis lipoprotein akan berbeda penyusunnya. Pada gambar yang ditunjukkan di dalam slide ini kita bisa melihat jenis atau macam-macam lipoprotein, ya, yang dimulai dari ada silomikron, kemudian VLDL, LDL, dan juga HDL. Yang mereka ini berbeda dari segi tentu saja ukurannya, ya, yang dimana silomikron merupakan jenis lipoprotein yang paling besar secara ukuran, tapi dia kerapatannya atau kepadatannya itu paling rendah. Sementara HDL merupakan jenis lipoprotein yang paling kecil dan juga kerapatannya itu paling besar. Artinya dia padat, paling padat, ya. Kemudian kalau dilihat dari unsur penyusunnya juga silomikron adalah lipoprotein yang paling banyak mengandung trigliserida. Sementara kalau LDL salah satunya dia itu lebih banyak mengandungnya kolesterol, baik itu kolesterol dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk ester. Ya, kalau kita perhatikan pertama silomikron. Silomikron itu adalah senyawa ataupun jenis lipoprotein yang sebagian besar dia memang dihasilkan dari makanan. Selain dari empedu, kemudian sisa empedu balik lagi ke dalam saluran pencernaan, itu bisa digunakan untuk kemudian menjadi bahan baku pembuatan silomikron. Namun silomikron ini memang masuk ke dalam saluran peredaran darah kita, ya, dari limfa dibawa ke sirkulasi sistemik itu melalui dalam bentuk silomikron.
Nah, lipoprotein yang kita bicarakan ini, dia kan sebenarnya semuanya seperti alat transportasi, seperti bus gitu ya. Jadi penumpangnya kalau lipoprotein ini baik itu silomikron, VLDL, LDL, dan HDL itu bertindak sebagai bus, maka penumpangnya adalah senyawa-senyawa yang tadi ingin dibawa dari tempat dia dihasilkan, katakanlah hati atau organ ekstrahepatik itu ke jaringan-jaringan perifer, misalnya ke otot jantung, ke otot rangka, ya jaringan adipos gitu ya. Itu dibawa dia ke sana untuk bisa dipergunakan, sehingga kita lihat di sini trigliserida lah sebagai penumpang ataupun kolesterol sebagai penumpang. Ya nanti pada saat penumpangnya itu sudah turun, seperti misalnya silomikron, pada saat dia sudah menurunkan atau melepaskan trigliserida, maka dia sudah disebut sebagai busnya itu sudah dalam keadaan kosong, maka dia disebut sebagai silomikron remnant atau sisa silomikron. Nah, nanti silomikron remnant ini akan dibawa ke hati sebagai bahan baku nanti ya untuk pembentukan VLDL. Begitu juga dengan VLDL. VLDL juga nanti setelah dia membawa isinya, membawa penumpangnya, dia akan dikosongkan, kemudian dia akan digunakan untuk pembentukan lagi LDL. Ya, begitu selanjutnya. Nah, dari macam-macam lipoprotein ini, yang paling banyak terdapat di dalam sirkulasi pembuluh darah itu adalah LDL. Ya, LDL itu hampir 2/3 dari lipoprotein yang berada di dalam sirkulasi darah, dia memang dalam bentuk LDL. Dan kalau kita lihat tadi dari kerapatan, kita lihat kan silomikron yang kerapatannya itu paling rendah. Artinya apa? Kalau kalian sudah belajar mungkin di mata kuliah yang lain, suatu senyawa yang memiliki kepadatan atau kerapatan rendah, dia itu cenderung apa? Cenderung mengapung, gitu kan? Sementara kalau suatu molekul, suatu senyawa itu memiliki kerapatan yang tinggi, dia akan cenderung lebih cenderung itu untuk mengendap. Jadi kalau kalian bayangkan LDL dengan kerapatan yang tinggi, dia pasti akan lebih cenderung untuk mengendap atau menempel di pembuluh darah dibandingkan kalau misalnya ada VLDL di dalam pembuluh darah. Dia lebih cenderung untuk mengendap yang memiliki kerapatan lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki kerapatan lebih rendah. Kemudian selain komponen-komponen tadi, kita lihat juga di struktur lipoprotein ini terdapat juga yang berwarna hijau ini adalah lipoprotein, adalah protein ya, yang jenisnya itu berbeda-beda tergantung dari lipoproteinnya. Misalnya kalau di silomikron kita lihat apolipoproteinnya ataupun proteinnya itu ada yang apolipoprotein A1, sementara kalau di VLDL itu ada apolipoprotein B100, apolipoprotein E ya. Nah, apolipoprotein ini juga merupakan senyawa yang penting sekali gitu dalam metabolisme dari lipoprotein. Ya, khususnya kalau misalnya kita bicara LDL, kalau kita lihat di sini yang bertindak sebagai proteinnya adalah apolipoprotein B100. Nah, nanti apolipoprotein B100 ini akan bertindak sebagai perekat. Pada saat LDL itu akan berinteraksi dengan reseptornya, maka apolipoprotein B100 ini akan menjadi perekat. Tapak berikatannya LDL dengan reseptor ini diperantarai oleh B100. Sehingga jika ada masalah dengan apolipoprotein B100, maka yang terjadi adalah tidak bisa terikatnya LDL dengan reseptornya. Oke, berikutnya kita akan melihat lebih detail tentang HDL dan efek proteksi yang diberikan oleh HDL. Jadi kalau sebelumnya kalian sering mendengar bahwa LDL itu adalah jenis kolesterol jahat, sementara HDL itu disebut-sebut sebagai jenis kolesterol yang baik, kan? Nah, apa yang dilakukan oleh HDL sehingga dia disebut sebagai kolesterol yang baik adalah karena memang dia bisa memperbaiki keadaan, gitu ya. Jadi kalau seandainya tadi ya kalian lihat di dalam slide ini LDL yang ada di dalam pembuluh darah kemudian masuk ke dalam sel endotel, otot polos dari dinding arteri ya, kemudian tertimbunlah di situ, maka yang akan bisa mengeluarkan LDL yang sudah tertimbun di otot polos pembuluh darah itu adalah HDL. Jadi dengan banyaknya HDL akan mungkin LDL yang sudah masuk ke dalam sel endotel tadi, sel otot polos pembuluh darah itu untuk dikeluarkan kembali ke dalam lumen saluran pembuluh darah dan kemudian dibawa ke hati. Jadi begitu juga nanti kalau misalnya ada LDL yang sudah terikat atau terfagositasi oleh makrofag dan terperangkap dan membentuk foam sel foam,
Nah, itu juga dapat dibawa kembali oleh HDL, dikeluarkan dari makrofag ini, dan kemudian nanti dibawa kembali ke sirkulasi darah untuk dikembalikan ke dalam hati. Jadi, karena itulah dia disebut sebagai lemak ataupun kolesterol baik ya, karena dia memungkinkan tidak tertimbunnya LDL itu di arteri pembuluh darah. Banyak penelitian juga menyebutkan bahwa tingginya HDL seseorang itu akan memberikan efek positif ya, terutama nanti terhadap minimnya resiko penyakit kardiovaskular disease. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang yang memiliki nilai HDL yang tinggi, ya maka resiko terkena penyakit kardiovaskular itu lebih rendah pada orang-orang tersebut. Nah, HDL ini sendiri, walaupun kalau di farmakologi kalian sudah pernah tahu sebelumnya, obat pilihan yang baik untuk meningkatkan nilai HDL itu adalah seperti niacin, vitamin B3. Namun sebenarnya HDL ini menurut beberapa penelitian itu menyebutkan bahwa HDL ini lebih baiknya dia ditingkatkan secara non-farmakologi, baik itu melalui olahraga misalnya ya, ataupun konsumsi-konsumsi makanan yang nanti bisa meningkatkan level ataupun kadar dari HDL, misalnya seperti minyak minyak olive oil, minyak zaitun, kemudian juga misalnya alpukat, yaitu bisa meningkatkan proporsi HDL kita di dalam darah. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat metabolisme dari kolesterol dan lipoprotein di dalam tubuh kita. Nah, kalau dilihat di sini, pertama sekali sintesa dari ataupun produksi dari kolesterol itu bisa berasal dari bahan makanan yang kita konsumsi, ataupun nanti bisa juga berasal dari empedu ya, empedu yang dikeluarkan oleh hati kemudian disampaikan ke dalam intestinal, itu juga bisa menjadi bahan baku untuk membuat kolesterol. Kemudian nanti kolesterol akan masuk ke dalam tubuh, ke dalam saluran pencernaan dan kemudian dicerna, diabsorpsi, itu sudah dalam bentuk silomikron. Kemudian nanti silomikron seperti yang sudah kita bahas tadi akan disampaikan ke hati, sementara remnannya sisanya bisa menjadi bahan baku untuk membentuk VLDL, kemudian VLDL kemudian dimetabolisme lagi sehingga bisa menjadi IDL, intermediate density lipoprotein, kemudian itu akan berubah lagi menjadi LDL, dan ini semua terjadi di pembuluh darah gitu ya, di pembuluh darah juga di hati. Nah, kemudian nanti beberapa jenis lipoprotein ini nanti akan menuju ke jaringan-jaringan perifer tadi untuk menyampaikan atau membawa ya, mentransportkan tadi hasil-hasil isi-isi yang ada di dalamnya. Nah, berikutnya nanti kita akan lihat secara lebih rinci apa yang akan terjadi pada saat kolesterol tadi dicerna melalui saluran pencernaan, melalui intestinal, bagaimana dia dicerna, dan kemudian pada saat dia sudah sampai ke sirkulasi darah, dia dibawa ke hati, apa yang terjadi di sana, dan satu lagi adalah apa yang terjadi di ekstrahepatik, ya, bagaimana proses sintesanya dan juga bagaimana proses dia digunakan di jaringan ekstrahepatik. Nah, kita akan mulai dengan absorpsi dari kolesterol dan juga transportasi kolesterol di saluran cerna kita. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini kolesterol itu ada yang dihasilkan dari makanan, tadi ada juga yang dihasilkan dari empedu. Kemudian pada saat dia sudah berada di lumen saluran cerna, lumen intestinal, itu dalam bentuk kolesterol masih belum bisa dia dicerna, masih belum dia bisa diabsorpsi ke dalam saluran cerna kita, ke dalam duodenum misalnya ya. Namun dia perlu lagi dibentuk sebagai senyawa yang dalam bentuk misel, ya, misel kolesterol bersama juga dengan sterol-sterol yang lain. Kemudian dengan bantuan transporter, karena kan sama seperti juga obat ya. Kalau kolesterol itu dia sangat bersifat hidrofobik tadi, sehingga susah untuk diabsorpsi ke dalam bagian dari saluran cerna kita. Maka dia harus dikurangi bersifat nonpolarnya dengan cara tadi dibentuk menjadi misel sehingga lebih mudah untuk disampaikan ke dalam cairan ke dalam saluran cerna. Nah, proses ini juga dibantu oleh transporter yang dinamakan dengan NPC1L1. Itulah transporter yang berfungsi untuk membawa misel kolesterol ke dalam saluran cerna kita ya. Jadi dia sampailah akhirnya ke enterosit. Enterosit ini adalah sel absorpsinya intestinal. Ya, jadi ini sudah merupakan bagian dari sel intestinal kita, sudah berada kolesterol di dalamnya.
nanti dia bertemu di dalam di dalam sel intestinal itu dengan trigliserida, ya, sehingga nanti dia akan bersenyawa dengan trigliserida, membentuk tadi bersama juga akan ada apolipoprotein yang jenisnya ApoB48, sehingga nanti akan menjadilah dia silomikron, ya. Nah, kolesterol yang tadi sudah sampai ke enterosit, sel absorpsi intestinal, itu juga masih bisa dibawa keluar dari sel saluran pencernaan, dibawa keluar lagi ke dalam lumen saluran pencernaan. Nah, oleh transporter yang namanya ABC G5 G8. Ya, jadi selalu ada keseimbangan seperti itu. Ada transporter yang membawa ke dalam, namun kan tidak ingin juga kita semua kolesterol yang kita konsumsi itu akhirnya terabsorpsi, ya kan? Sehingga itu menjadi cikal bakal tingginya atau meningkatnya kolesterol di dalam tubuh kita. Nah, tubuh selalu melakukan upaya menyeimbangkan keadaan ini dengan cara ada juga transporter yang bertugas untuk membawa kolesterol ini keluar, tidak diabsorpsi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, memang silomikron itu berasal secara lebih dominannya itu dari makanan, ya, sehingga pada orang-orang yang mau memeriksakan kadar lipid ataupun profil lipidnya itu kan diminta untuk puasa, karena supaya nanti tidak terperiksa silomikron yang berasal tadi lebih banyak dari makanan, salah satunya, ya. Orang yang puasa sekitar 12 atau 14 jam, maka itu ditemukan di dalam darahnya, ya, ketika dilakukan pemeriksaan darahnya itu memang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali silomikron yang ada di dalam sirkulasi darahnya. Berikutnya kita lihat di sini kolesterol yang sudah dihasilkan tadi melalui pembentukan silomikron, kemudian kan dia nanti akan dihantarkan ke dalam saluran pertama dari saluran pencernaan, kemudian dia akan dibawa ke sirkulasi limfa. Di limfa nanti dia akan dihantarkan ke sirkulasi darah, dan kemudian dalam bentuk silomikron dia akan disampaikan ke hati. Ya, jadi kolesterol yang ada di dalam hati kita itu bisa berasal dari beberapa jalur. Yang pertama misalnya tadi, yang berasal dari makanan yang dibawa melalui silomikron, itu nanti akan dibawa ke hati. Berikutnya, selain yang berasal dari makanan, juga dia bisa disintesa dari organ ekstrahepatik, ya, jaringan-jaringan ekstrahepatik, contohnya misalnya jaringan adipos, ya, dia bisa mensintesis kolesterol, dan kemudian hasil sintesanya itu ada yang digunakan sendiri di jaringan tersebut, ada yang kemudian dibawa ke hati. Selain dari dua jalur tadi, dari jalur intestinal dan juga dari jalur ekstrahepatik, kolesterol juga bisa disintesis secara mandiri oleh hati. Ya, kalau kalian sudah belajar sebelumnya di farmakologi bagaimana obat-obat seperti statin dia memang menghambat jalur pembentukan kolesterol itu dari bahan bakunya asam mevalonat gitu ya. Jadi asam mevalonat adalah salah satu prekursor biosintesis dari kolesterol ya. Jadi ada asam mevalonat yang berasal di hati, yang ada di hati sehingga sintesanya itu dilakukan di hati, ada juga yang di ekstrahepatik. Jadi sumber kolesterol di dalam tubuh kita memang selain dari makanan bisa juga dari dalam tubuh kita sendiri yang berasal dari biosintesis mandiri dari hati ataupun ekstrahepatik. Nah, kemudian setelah kolesterol ini disintesis, ya kita lihat tadi dia disintesis dengan 3 mekanisme ini, kemudian setelah dia disintesis, dia juga akan dibawa ke tempat yang dia diperlukan. Misalnya tadi akan dibawa ke ekstrahepatik dalam bentuk VLDL gitu kan, atau sama seperti tadi apa yang terjadi di saluran intestinal, dia juga akan dikeluarkan dari organ tersebut, dalam hal ini hati. Kalau tadi kan dari intestinal ya, jaringan intestinal, dia akan dibawa lagi ke lumen dengan transporter ABC G5-G8. Sama juga di hati, dia akan dikeluarkan dari hati dan kemudian akan menuju ke saluran empedu. Kalau nanti sudah sampai ke saluran empedu kan dia bisa digunakan kembali atau berakhir dalam bentuk feses ya. Jadi fungsi transporter ABC G5-G8 ini adalah memang untuk menjaga kadar kolesterol di dalam darah kita supaya juga bisa diekskresikan, bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, ini adalah perjalanan dari kolesterol dalam bentuk tadi lipoprotein, berbagai macam jenis lipoproteinnya, mulai dari dia tadi diproduksi di dalam hati, kalau kita bicara sintesisnya memang di hati, kemudian pada saat dia sudah diproduksi, sudah dalam bentuk lipoprotein, dia menujulah ke jaringan-jaringan dengan terlebih dahulu melalui sirkulasi darah, gitu kan?
Jadi ada yang dalam bentuk VLDL, kemudian di sini VLDL akan bisa diubah menjadi IDL, sehingga kalau sudah dalam bentuk IDL tadi trigliseridanya berkurang, ya. Makin kecil jenis lipoproteinnya, maka makin rendah jumlah trigliseridanya. Karena pada proses metabolisme ataupun katabolisme dia menjadi bentuk pertama, menjadi bentuk yang selanjutnya, itu yang akan dikurangi adalah jumlah trigliseridanya. Ya, dari sini kalian lihat VLDL, IDL, LDL itu adalah molekul-molekul lipoprotein yang ada di dalam darah, dan kemudian dia nanti karena tergantung dari kerapatan dan juga nanti tarikan dari senyawa-senyawa misalnya makrofag, dia akan bisa menuju ke sel otot polos pembuluh darah, ya, sehingga nanti di situ mengendap dan terjadilah inflamasi dari sel endotel dan memicu proses yang disebut dengan aterogenesis. Karena salah satu sumber kolesterol di dalam tubuh kita itu memang dari makanan, jadi makin banyak kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam lemak bebas, free fatty acid ataupun kolesterol, itu pasti akan meningkatkan produksi LDL di dalam tubuh kita. Nah, akibat dari banyaknya LDL yang ada di dalam tubuh, maka reseptor LDL juga akan lebih turun aktivitasnya, ya, karena dia harus menampung banyak LDL. Jadi aktivitas dia akan otomatis akan diturunkan, sehingga akibatnya akan lebih banyak LDL yang tersisa ataupun masih ada di dalam sirkulasi pembuluh darah. Karena kan harusnya setelah dia ada di sirkulasi pembuluh darah, dia itu ke jaringan-jaringan tempat dia dibutuhkan, atau kalau tidak dia kembali ke hati gitu. Jadi dia nggak di luar istilahnya. Jadi dia harusnya masuk ke rumahnya itu tadi. Kalau nggak hati ya jaringan ekstrahepatik, tidak di sirkulasi darah gitu kan. Kalau dia banyak bermain-main di sirkulasi darah, akhirnya dia akan diambil oleh sel endotel pembuluh darah, dan karena tadi kecenderungan dia untuk mengendap lebih besar, maka dia pasti akan nanti masuk ke dalam sel endotel pembuluh darah. Berikutnya kolesterol, selain tadi kita dapatkan melalui diet ataupun makanan, kemudian masuk ke dalam saluran cerna, kemudian juga dia bisa diproduksi di dalam hati. Dia juga selain di hati bisa diproduksi di jaringan luar hati, ekstrahepatik, ya. Jadi bisa di sel otot polos ataupun adipose yang berasal tadi sama, bahan bakunya sama, asetil-CoA, kemudian asam mevalonat, yang dengan bantuan enzim HMG koreduktase dia diubah menjadi kolesterol, ya. Kemudian kolesterol inilah yang nanti akan digunakan untuk macam-macam tadi kan, untuk menjaga integritas struktur sel, untuk menjaga atau pembuatan membran sel, ya, yang kalau dia sudah selesai digunakan atau dalam bentuk berlebih, harusnya dia dikeluarkan dari sel tersebut dengan tadi bantuan transporter yang namanya kalau di jaringan ekstrahepatik ABCA1. Itu akan dikeluarkan, kemudian harusnya kembali lagi ke dalam hati untuk, ini kan tadi ya, pool kolesterol namanya kalau di hati, karena dia memang tempat terminalnya kolesterol untuk nanti bisa dibagi-bagi ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Jadi dia tidak berdiam di jaringan ekstrahepatik, ya, karena kan tempat distribusinya itu memang di hati. Jadi kalau misalnya produksi ekstrahepatik tadi kan memang digunakan untuk tadi pembentukan membran sel, pokoknya untuk metabolisme sel lah, ya. Sehingga kenapa misalnya orang-orang yang terganggu produksi kolesterol di salah satunya jaringan otot rangka misalnya, itu akan terjadilah efek-efek seperti misalnya keletihan otot, ya, miopati, karena memang kolesterol yang diproduksi itu berkurang ataupun tidak mencukupi untuk pembentukan membran sel ataupun metabolisme selnya. Nah, itu adalah hal yang memang harusnya terjadi, ya. Jadi tadi dari awal bagaimana kolesterol masuk ke dalam tubuh, memang perlu kita juga kolesterol, sehingga kita perlu juga kolesterol yang kita dapatkan dari makanan, selain yang nanti disintesis dari hati dan juga ekstra hepar, ya. Kita memang memerlukan itu. Nah, tapi kuncinya tadi, dia tidak boleh dalam keadaan yang berlebih, dan juga dia tidak boleh terlalu banyak di dalam darah, karena tadi ada kecenderungan kalau dia terlalu banyak di dalam darah, dia akan tertimbun di pembuluh darah, gitu kan. Nah, namun pada keadaan yang patofisiologis, ya, tadi sehingga terjadilah yang disebut dengan aterosklerosis, itu yang terjadi adalah terlalu banyaknya LDL di lumen pembuluh darah, ya, di saluran pembuluh darah, sehingga ini nanti akan mengakibatkan dia dapat tertarik ke dalam sel ataupun dinding pembuluh darah, dan akhirnya mengakibatkan inflamasi di pembuluh darah, ya, di arteri pembuluh darah, ini yang akhirnya mengakibatkan
terjadinya pembentukan plak dan proses aterosklerosis yang memang dikhawatirkan adalah terjadinya pembentukan plak ya. Dan inilah yang nanti akan mengakibatkan gangguan-gangguan, salah satunya adalah gangguan kardiovaskular. Berikutnya kita akan lihat masing-masing ataupun step-step ya, langkah-langkah terjadinya proses aterosklerosis ya, dari awalnya itu disfungsi endotel. Disfungsi endotel itu disebabkan oleh banyaknya LDL yang masuk, kemudian nanti membentuk fatty streak ya. Fatty streak itu seperti guratan di sel endotelnya, kemudian itulah nanti mengakibatkan sel endotelnya mengalami inflamasi. Inflamasi dari sel endotel itu akan membuat tertariknya banyak senyawa-senyawa seperti monosit ya. Monosit itu merupakan prekursor ataupun nanti dia akan berdiferensiasi menjadi makrofag ya, sehingga akan menarik banyak lagi sel-sel imunitas tubuh yang lain. Nah, hal ini nanti akan mengakibatkan terjadinya aktivasi dari proliferasi, sehingga nanti akan pada ujung-ujungnya terbentuklah plak ya. Plak ini akan menebalkan saluran atau menebalkan dinding otot polos pembuluh darah gitu ya, sehingga dinding otot polosnya semakin kecil. Akibatnya apa? Lumen dari saluran pembuluh darah, kalau sebelumnya misalnya seperti ini, lumennya ukuran diameternya besar seperti ini, dengan lebih tebalnya dinding pembuluh darah, maka lumennya akan lebih kecil. Akibatnya adalah pasti sirkulasi darah menjadi terganggu ya, apalagi kalau plak yang nanti akan dibentuk ini adalah plak yang tidak stabil, misalnya lebih cenderung runtuh ya dari dinding pembuluh darah, sehingga akan mudah terbawa ke sirkulasi darah. Dan kalau nanti dia terbawa, yang paling dikhawatirkan kan kalau dia sampai ke arteri atau pembuluh darah yang kecil, makin di ujung dan makin akan menutuplah pembuluh darah itu, sehingga nanti sirkulasi darah yang menuju ke daerah tersebut akan menjadi terganggu. Kita akan lihat secara lebih jelasnya pada gambar yang ini. Pada gambar yang ini kita lihat proses pertama pembentukan fatty streak yang merupakan cikal bakal terjadinya aterosklerosis, ataupun nanti pada ujung-ujungnya akan membentuk plak ya. Plak, kalau ini belum disebut sebagai plak, ini masih disebut sebagai sel busa atau foam cell ya. Namun nanti begitu ada dilapisi dengan sel otot polos di luarnya, maka itulah sudah disebut sebagai plak. Ya, jadi diawalilah langkah pembentukan fatty streak ini sebenarnya dengan tadi LDL yang terlalu banyak di dalam darah itu akan menuju ke dalam sel endotel. Jadi ini kan lumen dari pembuluh darah ya, bagian ruangnya yang berisi dengan darah dan segala komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian ini adalah sel endotelium ya, yang melapisi pembuluh darah. Kemudian ini adalah sel otot polos dari pembuluh darah. Nah, harusnya kan sel endotel kemudian dengan sel otot polos pembuluh darah itu sebenarnya tidak terlalu renggang ya, tidak terlalu renggang jaraknya. Nah, tapi nanti dengan kehadiran dari LDL, kemudian juga terjadinya inflamasi, ini akan merenggang sehingga nanti memungkinkan untuk lesi ini, luka ini dia menyimpan sel foam di dalamnya, menyimpan plak di dalamnya, sehingga itulah yang menyebabkan nanti sel otot polos pembuluh darahnya semakin tebal. Makin tebal sel otot pembuluh darah, sementara ruang untuk darah itu bergerak dan tersirkulasi akan semakin menyempit. Kita lihat di sini tadi ya, LDL yang terlalu banyak di dalam sirkulasi darah, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, dibantu oleh makrofag. Nah, pada saat dia masuk ke dalam pembuluh darah, ke dalam endotelium, dia tidak hanya masuk, tapi juga nanti akan tertahan. Artinya memang akan menumpuk di dalam pembuluh darah ini. Ya, di dalam pembuluh darah dia akan menumpuk, sehingga nanti akan terjadilah pada LDL ini reaksi oksidasi dan juga reaksi enzimatik yang lain. Sehingga apa yang akan terjadi adalah sel otot polos ini ataupun endotel dia akan mengalami inflamasi, sehingga timbullah keadaan yang disebut dengan fatty streak ya. Jadi pada saat LDL ini teroksidasi nanti dengan bantuan reaktif oksigen species ya, ROS ini, dia akan menjadi LDL yang termodifikasi. Kalau dia sudah menjadi LDL yang termodifikasi, dia itu kan lebih berbahaya karena dia akan mengubah misalnya salah satunya keadaan dari endotel. Endotel tadi yang dia sebenarnya tidak mudah ditembus oleh senyawa-senyawa ataupun mediator-mediator imun yang lain, dia akan lebih mudah untuk masuk.
misalnya monosit akan lebih mudah untuk masuk, bahkan LDL selanjutnya juga akan lebih mudah untuk masuk, gitu ya. Jadi keadaan endothelial activation ini akan mengubah permeabilitas dari sel endotel ya. Jadi sel endotel yang tadi susah untuk ditembus misalnya oleh monosit ya, dengan berubahnya permeabilitas maka dia akan lebih mudah monosit masuk menuju ke dalam sel endotel, dan berikutnya kalau sudah ada monosit di dalam sel endotel ini dia akan berdiferensiasi, akan berubah menjadi makrofag ya. Begitu sudah ada makrofag, dia itu akan memfagositosis ya, akan memakan tadi LDL-LDL ataupun VLDL yang ada di sel otot pembuluh darah, ya, sel otot polos pembuluh darah. Jadi kalau kita mau zoom ya di sini kita bisa lihat ini adalah proses bagaimana fagositosis LDL ataupun VLDL oleh makrofag. Ya, jadi di permukaan dari makrofag itu dia juga terdapat LDL reseptor dari LDL, kemudian juga reseptor dari VLDL. Dia jadi LDL tadi bisa masuk ke dalam makrofag itu melalui ikatannya dengan LDL, reseptor yang ada di permukaan dari makrofag. Ya, jadi sama tadi seperti apa yang sudah kita bicarakan pada saat LDL masuk ke dalam hati ataupun ekstrahepatik. Nah, pada saat dia sudah dibawa ke dalam makrofag, kemudian nanti dia dibawalah ke lisosom, lalu di lisosom dia dari kolesterol ester, kemudian dia bisa menjadi kolesterol yang bebas ya, dengan bantuan misalnya enzim-enzim seperti acid lipase, ya itulah yang akan mengubah jadi proses metabolisme dari kolesterol di makrofag itu sehingga dia berada dalam bentuk kolesterol bebas itu dilakukan di lisosom. Nanti dia juga akan dibawa menuju ke retikulum endoplasma untuk selanjutnya diesterifikasi. Jadi dalam bentuk ester itu adanya di retikulum endoplasma, sementara kalau misalnya dari dalam bentuk bebas itu adanya di lisosom. Nah, sama seperti yang sudah kita bicarakan tadi, kolesterol yang ada di dalam makrofag ini itu juga bisa dibawa keluar, dieflukskan dari luar makrofag ya. Tadi kan sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalau misalnya dia ada di dalam tubuh atau intestinal, dia bisa dibawa keluar dengan bantuan transporter yang namanya ABCG5-G6. Nah, di sini juga seperti itu. Dia dibawa keluar oleh ABC G1 ya, ABC A1 dan juga oleh HDL. Jadi komponen-komponen dalam tubuh kita, enzim ABC transporter ABCG1, ABCA1, kemudian juga HDL itu akan membawa keluar LDL yang sudah terfagositosis oleh makrofag, sehingga tadi kalau dia tidak ada lagi di dalam makrofag, maka selanjutnya tidak terjadi pembentukan sel foam dan kemudian pembentukan plak di dalam pembuluh darah. Jadi HDL kemudian juga transporter seperti ABCG1, ABC A1 itu adalah senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai pelindung ya, supaya tadi tidak terbentuk plak, tidak terjadi mekanisme lebih lanjut dari aterosklerosis. Nah, itu tadi yang terjadi di dalam makrofag ya. Kita lihat, kita zoom lagi apa yang terjadi secara lebih detail di dalam makrofag. Nah, kalau tadi memang VLDL atau LDL-nya berhasil difagositosis dan tertahan di dalam makrofag, itulah yang nanti akan berujung menjadi pembentukan sel foam ya. Sementara kalau HDL ataupun ABCG1, ABCA1 itu berhasil mengeluarkan VLDL ataupun LDL dari dalam makrofag ini ya, maka sel foamnya tidak terbentuk. Makanya kita perlu jumlah yang memadai dari HDL supaya walaupun nanti dia sudah terdapat di dalam sel otot polos pembuluh darah, tapi dia tidak berkembang menjadi sel foam ataupun selanjutnya plak ya, dengan bantuan dari HDL dan transporter yang tadi. Nah, selain dia juga HDL tadi ya, selain dia bisa mengeluarkan LDL di dalam makrofag, dia juga bisa mengeluarkan LDL yang sudah ada di dalam sel otot polos pembuluh darah ini untuk menuju keluar lagi. Tadi kan sudah kita bahas, dia sudah ada di dalam sel otot polos pembuluh darah pun dia bisa keluar menuju ke dalam sirkulasi darah sehingga nanti bisa dikembalikan ke hati. Nah, tadi kita bicarakan tentang ada gangguan pada sel endotel, mengalami perubahan permeabilitas. Nah, karena keadaan yang seperti itu juga, endothelial activation itu juga akan mengakibatkan nanti terganggunya ya sel endotel itu untuk mengeluarkan agen-agen yang bersifat vasoaktif. Ya, jadi misalnya pada keadaan yang fisiologis, pada keadaan yang normal,
itu pada seharusnya sel endotel itu dia bisa mengeluarkan senyawa yang seperti nitrogen oksida gitu kan, untuk menjaga elastisitas dari sel otot polos pembuluh darah sehingga dia bisa berdilatasi ya dengan adanya nitrogen oksida. Namun karena dia sudah ada inflamasi, ya sudah ada radang di sel otot pembuluh darahnya, dia akan mengalami gangguan untuk mengeluarkan nitrogen oksida sehingga nanti sel otot polos pembuluh darah ini akan sifatnya lebih kaku karena tidak ada lagi agen ataupun senyawa yang memediasi terjadinya vasodilatasi. Ya, jadi itu adalah langkah pertama tadi terbentuknya fatty streak ya, merupakan inflamasi di jaringan sel otot polos yang awalnya itu sebenarnya di bagian endotel ya. Kalau kita lihat secara anatomi kita tahu bahwa di otot polos pembuluh darah ataupun di organ pembuluh darah itu yang paling bersinggungan ya, yang bersinggungan langsung dengan darah dan komponen-komponennya itu adalah sel endotelium. Ya, kemudian di bawahnya lah baru ada smooth muscle ataupun otot polos. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kan tadi sel endotel itu dengan otot polos tidak terlalu renggang ya, cenderung rapat. Namun nanti apabila ada keadaan patofisiologis yang menyebabkan terjadinya adanya plak, itu akan merenggang ya, membuat foam cell ataupun plak tadi menempati ruang ataupun daerah yang renggang tadi. Jadi kalau misalnya tadi kan sudah terjadi inflamasi di bagian sel endotel, nah inilah yang akan menimbulkan tadi fatty streak ya, sehingga memungkinkan lebih banyak lagi monosit tadi kan tertarik ke dalam sel endotelium, sehingga di bawah sel endotelium ini disebut dengan daerah subendotelium, ini akan banyak penarikan monosit yang akan menarik lagi monosit tadi berkembang menjadi makrofag. Makrofag akan menarik banyak LDL dan juga VLDL sehingga terbentuklah sel foam atau foam cell tadi, sel busa yang kaya akan, jadi kalau disebut apa itu foam cell itu sebenarnya adalah makrofag yang berisi, yang sudah memfagositosis lipid dalam bentuk LDL, VLDL. Jadi sel foam itu adalah makrofag yang kaya akan lipid. Nah, makrofag yang kaya akan lipid yang disebut dengan sel foam tadi, dia akan menghasilkan faktor-faktor proliferasi ya, seperti misalnya ini TGF, yang dia faktor-faktor proliferasi ini akan menarik sel otot polos ya, sehingga kalau awalnya dia di sini dengan rapi tersusun, maka dengan adanya faktor-faktor proliferasi, dia otot polosnya itu akan tertarik menuju ke dalam subendotelium tadi. Ya, untuk apa dia ditarik ke bagian subendotelium? Untuk melapisi makrofag tadi, untuk melapisi sel foam yang sudah terbentuk. Nah, ini adalah salah satu usaha pertahanan tubuh. Jadi memang luar biasa sekali tubuh kita ini. Padahal kan sudah ada makrofag yang merupakan senyawa ataupun molekul yang tidak normal yang hadir dalam tubuh ya. Tapi keadaan tidak normal itu oleh tubuh dibuat gimana caranya supaya dia juga nggak terlalu berbahaya ya. Jadi sel foam ini sebenarnya kalau tidak ada sel otot polos yang melindungi, yang mengelilinginya, dia akan lebih cenderung berbahaya. Karena apa? Nanti dia akan mengaktifkan banyak sekali senyawa-senyawa yang menjadi mediator protrombotik atau koagulan misalnya. Sehingga diusahakanlah gimana caranya, walaupun dia ini udah cacat, istilahnya ya udah cacat, tapi setidaknya dia masih belum terlalu merusak tubuh. Dengan cara tadi, dilapisilah sel foam ini dengan smooth muscle cell, dengan sel otot polos. Sehingga nanti kalau dia sudah dilapisi, maka yang akan terjadi adalah tidak mudah dia bersinggungan dengan sel endotelium, sehingga selanjutnya tidak mudah dia mengaktifasi faktor-faktor misalnya protrombotik, juga faktor-faktor koagulasi. Karena kalau dia nanti bersinggungan dengan faktor-faktor tersebut, akan terjadi aktivasi dari pembekuan darah. Jadi bentuk foam cell ini akan lebih besar lagi kalau seandainya agen-agen pembekuan darah itu nanti akan teraktivasi. Dan kalau dia besar, makin besar kan berarti makin tebal ya dinding arteri pembuluh darah ini akan lebih tebal, dan imbasnya lagi adalah akan lebih menutup lagi lumen sirkulasi pembuluh darah. Nah, dengan adanya tadi sel otot polos yang membungkus lapisan sel foam ini yang berfungsi tadi sebagai jaringan matriks ekstraselular, maka jaringan ataupun sel foam ini akan lebih stabil dia ya. Selanjutnya juga nanti kita akan lihat bahwa
akan ada tadi kalau sudah dibungkus oleh sel otot polos, sel foamnya itu akan disebut sebagai plak. Nah, plak ini nanti akan lebih distabilkan lagi dengan kehadiran senyawa-senyawa seperti kolagen ya, kemudian juga elastin. Itu akan membuat plaknya lebih stabil. Sehingga apa? Kita walaupun tadi kan sudah terjadi keadaan yang patofisiologis ya, dinding pembuluh darah itu lebih menebal sehingga lumen dari pembuluh darah itu lebih kecil. Itu kan keadaan patofisiologis. Tapi itu pun setidaknya masih lebih kurang beresiko kalau seandainya plak yang terbentuk tadi dilapisi dengan sel sel otot polos gitu. Ya, sel otot polos. Karena apa? Karena tadi dia kalau sudah dilapisi dengan sel otot polos, kemudian apalagi ditambah dengan kolagen, proteoglikan, dia tidak gampang mengaktifasi faktor-faktor pembekuan darah ya. Kalau dia tidak gampang mengaktifasi faktor-faktor pembekuan darah, sehingga lukanya pembuluh darah ini lebih bisa dihindari. Makin besarnya plak ini juga akan lebih mudah dihindari. Karena plak yang tidak stabil ya, kalau misalnya dia tidak dilapisi oleh elastin tadi, kemudian kolagen dan juga sel otot polos, maka dia akan menjadi plak yang tidak stabil. Plak yang tidak stabil itu adalah plak yang gampang luruh dari, dia kan ini berdiam di sel endotel pembuluh darah. Dia akan istilahnya nancep aja di sel otot polos pembuluh darah, berdiam diri di situ. Kalau dia merupakan plak yang stabil itu lebih bagus dibandingkan kalau dia itu tidak stabil, dia akan luruh nih. Dia akan luruh hancur lah ya di otot polos pembuluh darah ini. Dia akan meluruh dan kemudian gumpalannya itu nanti yang akan dibawa melalui aliran pembuluh darah menuju ke daerah-daerah yang lain. Nah, kalau sampai plak ini, trombus ini ke jantung misalnya, ke arteri yang ada di jantung, dia akan membuat sumbatan di jantung. Misalnya kalau seperti ini ya, ini adalah jenis plak yang lebih tidak stabil, dan inilah yang mengakibatkan mencetus terjadinya penyakit-penyakit ataupun gangguan yang lain, seperti misalnya tadi kalau plak ini menuju ke jantung dan melakukan sumbatan di sana, maka akan terjadilah serangan jantung. Kalau plak ini menuju ke sirkulasi darah yang ada di otak, kemudian menghambat ataupun melakukan oklusi di sana, maka akan terjadilah penyakit stroke. Ya, jadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi pada saat kita bahas satu persatu penyakitnya. Namun inilah yang dikhawatirkan dari adanya plak yang tidak stabil. Nah, itu adalah perjalanan ya, dari awal tadi kita sudah membahas bagaimana metabolisme lipoprotein dan apa yang terjadi kalau seandainya salah satu jenis dari lipoprotein itu yaitu LDL yang mengalami gangguan dalam metabolismenya sehingga dia akan terlalu banyak terdapat di sirkulasi darah, dan itulah yang akan mencetus terjadinya proses yang disebut dengan aterosklerosis ya. Aterosklerosis nanti yang akan ditakutkan adalah pembentukan plak, terutama plak yang tidak stabil yang bisa mencetuskan penyakit-penyakit kardiovaskular ataupun penyakit-penyakit cerebrovaskular yang akan bisa berujung pada kematian. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, kita bisa mengetahui jadi ya apa saja faktor-faktor yang bisa mencetuskan proses atau berkembangnya dislipidemia. Ya, misalnya yang sudah kita bahas tadi adalah metabolisme lipoprotein yang tidak baik ataupun terganggu, maka itu akan bisa mengakibatkan kadar ataupun jumlah kolesterol baik itu dalam bentuk LDL, VLDL di dalam darah itu akan tinggi. Nah, walaupun kalau hal ini lipoprotein metabolisme yang bermasalah biasanya banyak diakibatkan oleh genetik. Misal nanti kita akan bicarakan familial dislipidemia diakibatkan karena ada mutasi misalnya salah satu jenis protein yang ada di lipoprotein yaitu ApoB misalnya, sehingga mengakibatkan LDL tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Jadi banyaklah LDL di dalam darah, tidak dibawa kembali ke dalam hati ya. Jadi itu salah satu masalah dengan metabolisme lipoprotein. Ataupun karena tadi kita tahu bahwa sumber kolesterol di dalam tubuh kita itu sebagian besarnya juga berasal dari makanan. Jadi kalau ada makanan yang kita makan itu secara kronis ya, secara lama sekali menahun, itu adalah jenis makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, ya sudah pasti itu juga akan meningkatkan gangguan dislipidemia di dalam tubuh. Nah, selain itu juga level aktivitas kita. Aktivitas maksudnya baik itu olahraga maupun kebiasaan
lifestyle sehari-hari. Jadi kalau kebanyakan duduk misalnya, apalagi sekarang ya, aktivitas duduk di depan komputer itu lebih sering, maka itu juga akan mengganggu metabolisme dari lipid. Ya, terutama dalam hal ini adalah kolesterol yang dalam bentuk LDL. Banyak teori, banyak penelitian yang sudah membuktikan bahwa memang aktivitas fisik itu sangat berpengaruh terhadap perbaikan. Bahkan tadi kan di awal sudah saya sebutkan bahwa memang caranya untuk meningkatkan lemak yang baik, yaitu HDL di dalam tubuh itu supaya lebih tinggi kadarnya, itu bahkan bukan dengan obat, melainkan dengan asupan makanan yang kita jaga dan juga olahraga. Ya, jadi salah satunya misalnya ini penelitian yang menyebutkan short term aja, jangka pendek kita melakukan aerobik itu bisa meningkatkan profil, bisa memperbaiki profil lipid. Jadi di sini disebutkan dengan olahraga aerobik dalam jangka waktu yang pendek itu ada penurunan dalam level LDL, ya. Bahkan ini hanya 8 minggu orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini melakukan olahraga, kemudian LDL-nya menurun, begitu juga total kolesterol dan juga trigliserida. Sementara HDL-nya dia meningkat, gitu ya. Jadi memang ini nanti kalau ada beberapa teori dia menyebutkan bahwa ini bisa terjadi karena memang ada peningkatan produksi dari lipoprotein lipase. Lipoprotein lipase itu dia nanti berfungsi dalam metabolisme ataupun penguraian ya dari trigliserida. Sehingga pada saat kita olahraga, lipoprotein lipase ini, enzim ini akan lebih banyak dihasilkan sehingga nanti katabolisme dari trigliserida menjadi di breakdown itu akan lebih besar sehingga tidak banyak trigliserida yang terdapat di dalam darah. Nah, ini ada beberapa artikel ataupun penelitian yang mendukung ya efek positif dari aktivitas fisik, dalam hal ini olahraga, dalam memperbaiki profil lipid, baik itu meningkatkan nilai LDL maupun nanti menurunkan jumlah ataupun kadar dari LDL, trigliserida maupun total kolesterol. Ini juga penelitian-penelitiannya mengenai nanti jenis aktivitas ataupun jenis olahraga. Kalian bisa baca sendiri juga jenis olahraga lain yang juga bisa memperbaiki profil lipid beserta juga makanan ya. Banyak sekali penelitian-penelitian yang terkait misalnya dengan jenis makanan yang dikonsumsi seperti alpukat ya, kemudian tadi zaitun, minyak zaitun itu akan memperbaiki profil lipid kita. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang etiologi ataupun penyebab dari keadaan dislipidemia. Ya, tadi misalnya penyebab utamanya terkait dengan genetik ya, misalnya ada mutasi gen. Nah, itu biasanya terjadi dislipidemianya di umur di bawah 20 tahun. Namun kalau sudah di atas 20 tahun baru terjadi kegangguan lipid ya, disorder lipid, maka itu sudah tidak disebut lagi sebagai genetic disorder, tapi itu lebih pada terjadinya karena memang gaya hidup yang tidak baik, yang buruk, sehingga menyebabkan gangguan dislipidemia. Nah, penyebab-penyebab lainnya itu bisa terjadi juga karena diabetes. Ya, diabetes itu bisa mengakibatkan dislipidemia. Karena apa? Misalnya pada keadaan diabetes itu kan ada masalah dengan insulin ya. Dengan insulinnya itu bisa resisten terhadap reseptornya sehingga yang akan terjadi adalah glukosa itu banyak terdapat di dalam darah, kan tidak dihantarkan di dalam sel. Nah, glukosa itu nanti akan mengakibatkan lebih banyaknya produksi trigliserida. Nah, kalau sudah banyak produksi trigliserida, karena tadi kan trigliserida juga merupakan senyawa hidrofobik, dia tidak bisa dibawa ke jaringan kalau tidak dihantarkan oleh alat transport seperti lipoprotein gitu ya. Jadi dengan banyaknya trigliserida di dalam darah, maka otomatis akan banyak juga lipoprotein, baik itu dalam bentuk VLDL, LDL di dalam darah. Selanjutnya penyakit lain ya, tadi kan diabetes salah satu penyakit yang nanti bisa berkembang menjadi adanya gangguan dislipidemia. Orang-orang yang menderita diabetes bisa kemudian mengalami gangguan dislipidemia. Kemudian yang lain adalah nephrotic syndrome ya, gangguan di ginjal. Maka itu juga bisa mengakibatkan gangguan profil lipid ya. Jadi meningkatnya LDL dan juga trigliserida juga total kolesterol itu sering diamati pada pasien-pasien yang menderita nephrotic syndrome. Kemudian selanjutnya penyakit lain yang juga mengakibatkan ataupun dapat mengindus terjadinya dislipidemia itu adalah hipotiroidisme. Jadi pada keadaan hipotiroidisme udah pasti kan hormon tiroid yang diproduksi itu
sedikit ya, ataupun terganggu, jumlahnya menurun. Nah, sebenarnya tiroid itu sendiri dia diperlukan dalam dua hal. Pada saat produksi kolesterol kita juga memerlukan tiroid, karena apa? Tiroid itu akan menghambat sebenarnya kerja dari HMG CoA reduktase, sehingga produksi kolesterol melalui jalur asam mevalonat itu akan terganggu gitu kan. Tiroid dibutuhkan untuk menghambat setidaknya, menyeimbangkan produksi kolesterol. Jadi kalau seandainya tiroid yang diproduksi oleh tubuh kita menurun, maka tidak ada hambatan untuk produksi kolesterol, sehingga yang terjadi adalah profil kolesterol di dalam tubuh kita mengalami kenaikan. Nah, kemudian jalur yang lain lagi, tiroid fungsinya adalah untuk meningkatkan aktivitas dari reseptor LDL. Jadi kalau ada tiroid di dalam tubuh, maka reseptor LDL itu akan lebih mudah terikat dengan LDL, sehingga LDL itu lebih banyak yang dibawa ke hati, ya tidak banyak yang beredar di dalam sirkulasi darah. Jadi pada keadaan hipotiroidisme, itulah yang akan terjadi. Profil LDL itu akan mengalami kenaikan karena tidak ada yang meregulasi tadi reseptor dari LDL, dan juga tidak ada yang mencegah atau menghambat pembentukan kolesterol melalui jalur asam mevalonat. Nah, etiologi-etiologi yang lain yang sudah kita tahu ya, kalau ini kan diakibatkan oleh keadaan penyakit, maka bisalah berkembang menjadi dislipidemia. Walaupun kalau hipertensi biasanya itu bahkan dislipidemia yang cenderung mengakibatkan hipertensi. Namun keadaan hipertensi hadir dia bersama-sama dengan dislipidemia, bukan menjadi penyebab dari dislipidemia itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari prevalensi, tidak seperti hipertensi ya. Kalau hipertensi kan memang bisa didiagnosa berdasarkan penyakitnya gitu. Diperiksa tekanan darah, kemudian dilihat prevalensinya di setiap provinsi di Indonesia, sehingga kita punya lah data epidemiologinya. Namun kalau dislipidemia, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Riskesdas Kementerian Kesehatan Indonesia, itu tidak ada data orang-orang yang mengalami ataupun terdiagnosa dengan dislipidemia secara secara langsung, itu tidak diukur atau tidak dinyatakan sebagai penyakit dislipidemia. Namun yang diukur adalah berdasarkan obesitas atau tidaknya seseorang. Ya, jadi kan kita tahu bahwa obesitas itu dia memang merupakan suatu faktor resiko ya, suatu faktor resiko terhadap terjadinya dislipidemia. Maka di sini dilihat pada orang-orang yang memiliki BMI atau indeks massa tubuh atau body mass index yang lebih besar dari 27, maka itu dia lebih beresiko untuk mengalami dislipidemia. Dan di Indonesia tingkatnya secara rata-rata itu 21,8%, itu orang-orang mengalami obesitas. Dan ternyata walaupun kita mungkin tidak sering melihat ya orang-orang yang obes di Aceh, Aceh itu berada juga di atas rata-ratanya nasional. Ya, jadi kalau tadi rata-rata nasional penduduk Indonesia itu ada sekitar 21,8 yang mengalami obesitas, maka di Aceh lebih besar daripada itu. Ya, mungkin ini sekitar hampir 25% dari penduduk Aceh itu mengalami obesitas. Nah, selain dari tadi yang sudah kita bahas, etiologi ataupun penyebab-penyebab dari terjadinya dislipidemia itu bisa karena penyakit ya, bisa karena keadaan-keadaan tertentu, dia juga bisa disebabkan oleh obat. Ya, tentu saja yang sudah pernah kalian pelajari mungkin steroid ya di farmakologi, bahwa obat-obat steroid itu dia sangat berpotensi untuk meningkatkan total kolesterol dan juga LDL. Jadi kalau seseorang yang meningkat tiba-tiba profil kolesterolnya, sementara katanya dia makannya bagus, kemudian olahraganya bagus ya, tapi dia mengkonsumsi steroid anabolik, maka dia itu akan beresiko mengalami peningkatan atau gangguan profil lipidnya. Nah, obat-obat lain juga seperti beta blocker itu beresiko untuk mengganggu ataupun mengganggu profil lipid kita. Pada orang-orang yang memiliki gangguan dislipidemia ini dengan kategori primary dislipidemia yang tadi berasal dari genetik, ya, maka bagi orang-orang ini untuk memeriksakan resiko dia ataupun komplikasi-komplikasi yang terjadi untuk nanti terjadi serangan jantung ataupun yang lain, itu harus lebih intensif dilakukan. Screening resiko ataupun screening faktor resikonya itu harus lebih sering dilakukan. Nah, ini ada beberapa jenis dari keadaan ya yang disebut sebagai familial hiperkolesterolemia. Jadi memang keadaan ini disebabkan oleh genetik ya, yang frekuensinya walaupun ya kalau di Indonesia mungkin kita nggak bisa punya data ini ya,
ada bagian dari kolesterol ataupun lipoprotein itu yang mengalami kerusakan, defek ya, kecacatan. Jadi ada yang rusaknya itu di reseptor LDL-nya, jadi kenapalah dia LDL-nya tinggi di dalam tubuh, karena dia nggak bisa terikat dengan reseptornya, sehingga dia tidak bisa dibawa ke dalam sel hati atau ke dalam sel non hati gitu ya, jadi dia lebih banyaknya di darah. Nah, ada juga yang kerusakannya itu bukan pada reseptor, tapi di bagian lipoproteinnya sendiri gitu ya. Misalnya pada keadaan seperti ini, seperti pada ini ApoE2 fenotip ya. Jadi dia mengalami mutasi pada apolipoproteinnya ya, sehingga tadi kalau kita tahu bahwa apolipoprotein itu bertindak sebagai lem pada saat lipoprotein itu berikatan dengan reseptornya, maka kalau ada gangguan terhadap lem ini, maka ikatannya juga akan dipengaruhi, akan bermasalah ya. Berdasarkan teori, orang-orang yang sudah berada di atas 20 tahun itu setidaknya paling enggak ya, kalau faktor resikonya tidak terlalu tinggi, maka setiap 5 tahun sekali itu harus melakukan pemeriksaan darah, cek darah lengkap, dengan salah satu yang diperiksanya itu adalah profil lipid, di mana darah yang diambil itu harusnya adalah darah dalam keadaan puasa ya. Kenapa biasanya tadi sudah kita bahas juga ya, kenapa keadaan puasa itu nanti akan menghilangkan komponen-komponen seperti silomikron. Jadi kalau kita puasa selama 12-14 jam itu setidaknya nggak ada silomikron. Tapi kan kalau kita biasanya ambil darah itu setidaknya 8 jam puasa, itu pun sudah bisa mereduksi jumlah silomikron yang ada di dalam darah. Sehingga nanti memang yang akan terdeteksi itu hanya profil-profil ataupun komponen LDL, HDL, total kolesterol, dan juga trigliserida. Nah, ini adalah keadaan yang berlaku umum ya. Jadi pada orang-orang yang tidak ada resiko dari keluarganya, dari segi keturunan dia tidak ada resiko ya, itu boleh di atas 20 tahun ke atas itu sudah memulai pemeriksaan kadar kolesterolnya. Namun bagi mereka yang ada faktor resiko, katakanlah dari keluarga, ada riwayat keluarganya, misalnya orang tuanya meninggal usia yang belum terlalu lanjut ya karena penyakit-penyakit kardiovaskular, maka itu harus lebih dini untuk dilakukan pengecekan kolesterol ya. Nah, di sini kita bisa lihat profil lipid yang menjadi acuan ya, baik itu nanti untuk total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida, berapa nilai yang diinginkan ya. Biasanya kan memang kalau total kolesterol dia kita periksa nggak di Prodia pun, periksa secara cepat, itu yang akan keluar biasanya adalah nilai total kolesterol. Dan nilai yang diinginkan itu harusnya berada di bawah 200 mg per desiliter. Dia nggak ada beda laki-laki dan perempuan ya. Jadi sama saja baik laki-laki maupun perempuan itu nilainya itu harusnya di bawah 200 mg per desiliter. Dan akan dikatakan dalam rentang yang tinggi ya, biasanya kalau sudah di atas 240, 200 sampai 239 itu adalah rentang yang kita jaga-jaga ya, supaya pada saat kita sudah ada berada di dalam rentang ini itu sudah mulai itu harus mikir-mikir lagi, makannya harus diubah, aktivitas fisiknya harus bisa ditingkatkan menjadi lebih aktif lagi ya. Nah, biasanya banyak ya, bahkan saya sendiri total kolesterolnya normal tapi LDL-nya bermasalah. LDL itu dikatakan sudah bermasalah kalau sudah di atas 130. Kalau antara 100 sampai 129 itu dia masih tadi jaga-jaga, walaupun yang diinginkan dia itu berada di bawah nilai 100 mg per desiliter. Ya, jadi kalau sudah di angka ini, maka dia memang nanti ya kita akan bahas tidak ada pilihan lain selain memang harus juga memulai terapi dengan obat-obatan. Nah, kemudian trigliserida juga dia diinginkannya itu berada di bawah 150. Jadi nanti yang perlu kalian ingat dari slide ini adalah level ataupun range dari profil lipid yang diinginkan itu berapa. Kemudian nanti kita akan bahas pada keadaan ataupun range berapa itu sudah mulai harus dengan obat-obatan untuk mengatur ataupun mengontrol supaya profil lipidnya tadi itu kembali ke keadaan normal. Dan nanti akan kita bahas juga ya, karena pemeriksaan total kolesterol itu kan biasanya tidak disarankan untuk memulai terapi obat, tapi harus dilengkapi dengan profil kolesterol ataupun profil lipid secara lengkap. Jadi diketahui yang mana dari kolesterolnya yang mengalami gangguan atau bermasalah, apakah itu LDL ataupun trigliserida, sehingga nanti obat yang diberikan itu lebih sesuai dengan masalah yang dialami oleh pasien yang mengalami gangguan tadi.
Kemudian setelah kita tahu berapa nilai normal dan kemudian berapa range yang sudah dikatakan sebagai range yang berbahaya dari profil lipid kita, kita juga akan melihat gejala ataupun tanda-tanda klinis ya dari dislipidemia. Walaupun secara manifestasinya sama seperti hipertensi, kebanyakan dari orang-orang yang mengalami gangguan dislipidemia pada awal-awalnya ya, misalnya dia mengalami tadi total kolesterolnya 240 mg per desiliter, itu masih belum mengalami keluhan ya. Jadi seringnya itu asimptomatik, tidak ada keluhan. Namun kalau sudah berlangsung lama dan sudah memang ya profil lipidnya sudah terganggu dalam waktu menahun, itu barulah muncul gangguan-gangguan. Seperti misalnya yang kalian lihat di sini, ini adalah contoh dari xanthoma, kemudian ada juga santilesma, kemudian ini yang disebut sebagai corneal arcus. Jadi tadi sudah kita bahas bagaimana lipid itu berkumpul atau terdapat di dalam suatu molekul yang dinamakan makrofag gitu kan. Makrofag yang kaya dengan lipid disebut sebagai sel foam. Nah, sel foam ini kalau dia bahkan sudah tidak hanya di sel endotel tapi malah sudah menuju ke bagian kutannya kulit ya, maka dia akan muncul lah sebagai nanti xanthoma ya. Kemudian kalau dia berada di sekitar mata, maka dia akan muncul sebagai plak kekuningan yang merupakan ini gumpalan lemak juga yang disebut sebagai santelesma. Sementara kalau nanti di kornea kita hadirlah ada bagian selaput abu-abu seperti ini ya, selaput abu-abu di lingkaran kornea, maka itu disebut sebagai corneal arcus yang merupakan juga salah satu tanda fisik seseorang yang mengalami dislipidemia. Nah, tapi ini tadi juga seseorang bisa saja tidak mengalami keluhan apapun ya, walaupun dia sudah mengalami tadi profil lipidnya terganggu, sudah naiklah level LDL kolesterolnya ataupun trigliseridannya, tapi dia tidak mengalami simptom apapun, tidak mengalami keluhan apapun. Baru nanti dia mengalami keluhan atau gejala yang tidak enak apabila sudah ada serangan-serangan ataupun kejadian kardiovaskular, misalnya serangan jantung. Itulah yang mengakibatkan dia akhirnya sadar, oh ada kenaikan nih, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan pada saat dia dibawa ke rumah sakit, oh salah satu penyebab dia mengalami serangan jantung ternyata adalah profil lipidnya juga mengalami gangguan. Jadi bahayanya dislipidemia ini juga sama seperti hipertensi ya, silent killer juga. Jadi walaupun dia berkembangnya itu lebih pelan lagi kalau dislipidemia. Pada saat sudah terjadi komplikasi, baru biasanya pasien-pasien itu menyadari keadaan yang sudah tidak normal terhadap profil lipidnya. Untuk part 1 dari farmakoterapi dislipidemia ini kita akan sudahi di sini. Kita akan lanjutkan berikutnya nanti tentang manajemen terapi dislipidemia, baik itu terapi obat maupun terapi non-obat pada part berikutnya.